Lillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis tafsir surat Yusuf. Di ayat 25 kita ulangi sedikit. Wastabaqal baba, kedua orang itu berlomba berlari menuju pintu. Satu, Yusuf lari menuju pintu. Orang yang kedua adalah Zulaikha. Perbuatannya sama, sama-sama lari, yang dituju sama, yaitu pintu. Yang membedakan adalah niat. Nah, kemudian waqaddat qamisahu, Zulaikha berhasil menarik baju Yusuf sampai sobek dari belakang. Tiba-tiba di depan pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab, suami Zulaikha ternyata ada di depan pintu. Nah, suami ditampilkan dengan sayyid. Sayyid itu ungkapan baik, ungkapan menunjukkan kehormatan bagi seseorang. Saking hebatnya, mulianya Hasan, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, inna ibni hada sayyidun, cucuku ini adalah sayyid. Berarti seorang wanita berkhianat kepada suami, maka dia dinilai telah merusak kehormatan suami. Maka di sini suami ditampilkan dengan sayyid, bukan zauj. Zauj itu suami. Nah, baik. Nah, inilah jahatnya Zulaikha ketiga. Kalau yang pertama mengejar Yusuf, yang kedua menarik baju Yusuf sampai sobek, yang ketiga nuduh Yusuf, yang keempat minta Yusuf di penjara. Apa pendapat Anda wahai suamiku? Balasan orang yang akan bermaksud buruk kepada istrimu. Baik, sekarang masuk ayat ke 26. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan ini benar dan Yusuf yang salah, yang dusta. Jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itu yang dusta, sementara Yusuf yang benar. Kesimpulan dari ayat ini, siapa yang dituduh dan dia tidak melakukan perbuatan itu wajib memberikan pembelaan. Yusuf dituduh itu gak boleh diam, Pak. Bapak kalau dituduh, dicemarkan nama baiknya, maka agar nama kita tidak cemar, kita harus melakukan perlawanan. Maka Yusuf mengatakan, dia yang ngajak saya, yang menggoda saya, bukan saya yang akan memperkosa dia. Seperti Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan fahisyah dengan Sufwan bin Mu'attal. Terjadi pembelaan dari Aisyah hingga Allah langsung membela, turun surat An-Nur sampai sekian belas ayat membela Aisyah bahwa Aisyah itu wanita yang suci. Meskipun dalam pembelaan kalah, kita bisa membela diri dengan doa supaya nanti diketahui siapa yang benar, dia atau saya. Contoh,
satu di antara 10 sahabat yang dijamin ahlul jannah. Ya, kan ada 10 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid pernah konflik dengan seorang wanita bernama Afra tentang lahan rumah. Maju ke meja sidang, dalam persidangan Afra yang menang. Otomatis Sa'id bin Zaid harus keluar dari rumah itu. Berarti masyarakat akan melihat, oh Sa'id bin Zaid yang nyerobot tanah, buktinya dalam pengadilan Sa'id yang kalah. Sa'id bin Zaid tidak tinggal diam. Dia mengangkat kedua tangan, Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, butakan wanita ini dan matikan dia di rumahku yang hari ini dia serobot. Betul, besoknya wanita ini mengalami kebutaan. Ketika pulang, taltamisul jadra, dia meraba-raba dinding, ternyata fawaqa'a fil bi'ri, terperosok ke dalam sumur. Wa kanat qabruha, sumur itulah yang menjadi kuburannya, karena tidak ada satupun masyarakat yang mau menolongnya, sekalian langsung diuruk. Baru penduduk akhirnya tahu, oh berarti Sa'id bin Zaid yang benar, wanita ini yang salah. Jadi begitu, dituduh jangan diam, jangan salah sendiri suudon, kenapa dia tidak tabayun kepada saya. Nah, kemudian dari ayat ini kesimpulan selanjutnya, menentukan siapa yang salah dan benar itu bisa dengan kesaksian, dua dengan bukti, yang ketiga dengan qarinah. Sebenarnya kalau ada Pak Hakim, Pak Jaksa, ini bagus ini diketahui. Jadi Pak Hakim untuk menentukan ini salah atau tidak, satu berdasarkan kesaksian. Kesaksian di TKP, siapa yang salah ini. Kalau ada kesaksian, berarti hukuman ketok palu berdasarkan kesaksian. Seperti tabrakan misalnya, siapa yang salah ini, mobil A atau mobil B? Tanya kepada orang yang ada di TKP. Seperti kesaksian untuk kasus perzinahan itu 4. Bagaimana kalau cuma 3 tidak sah? Khusus perzinahan harus 4. Tapi kalau perzinahan tuduhan dari suami kepada istri itu tidak mesti 4, cukup 1. Baik, yang kedua adalah bukti. Contoh, seorang wanita sudah ditinggal mati suaminya 5 tahun, tiba-tiba dia hamil, meskipun dia mengucapkan demi Allah Pak Hakim saya tidak berzina, nah itu perutmu, itu berarti sudah ada bukti, maka dia dikenakan pasal perzinahan dan harus menghadapi hukum rajam. Yang kedua, qarinah. Qarinah itu pembanding. Saya beri contoh qarinah. Misalnya Pak Agus membeli TV di proyek. Begitu beli TV, ternyata ada berita saudaranya yang ada di Surabaya meninggal dunia. Buru-buru cepat-cepat langsung ke Surabaya. TV dititipkan kepada seseorang yang ada di proyek. Mungkin Pak Agus punya teman, Mas, maaf ini saya mau langsung berangkat ke Surabaya, saya nitip TV ini. Ketika
Urusan di Surabaya selesai, Pak Agus balik lagi pergi ke proyek mau mengambil TV. Ternyata yang dititipi mengatakan, saya nggak pernah merasa dititipi TV. Pak Agus ngotot, gak bisa saya nitip TV kepada Anda. Dia juga ngotot, gak bisa, saya belum pernah ketitipan. Jangankan ketitipan, ketemu Anda aja belum pernah. Nah, ini kasus pernah diselesaikan oleh Syuraih Al-Qadhi, seorang ulama tabi'in, dia hakim, dia jaksa. Akhirnya kedua orang ini yang bersengketa menghadap Syuraih Al-Qadhi. Pura-puranya kantornya Syuraih Al-Qadhi di Karawang. Berarti Pak Agus sama orang proyek itu pergi ke Karawang, terjadi persengketaan. Maka Syuraih Al-Qadhi mengatakan, Pak Agus tolong ingat-ingat kembali di mana Anda menitipkan TV. Tidak usah diucapkan. Masih ingat? Oh ingat. Ya sekarang silakan Pak Agus berangkat. Berangkatlah dari Karawang menuju proyek. Menurut Pak Agus, kalau naik motor Karawang proyek butuh berapa menit? 1 jam cukup. Wah itu tanpa rem itu Pak. Kalau 1 jam, 1,5, 2 jam aja ya. Nah 2 jam. Kalau 1 jam tanpa rem. Ya. Nah berangkatlah Pak Agus, berlalu kira-kira setengah jam. Syuraih Al-Qadhi bertanya kepada orang satunya yang disuruh duduk di pengadilan tadi, coba kira-kira Pak Agus sudah sampai belum? Oh belum Pak Hakim, kira-kira sejam lagi baru nyampe. Nah berarti Anda bohong, berarti Anda ketitipan TV. Jadi dijebak dengan itu sandiwara, kemudian dijebak dengan satu pertanyaan untuk mengungkap dia itu jujur atau benar, jujur atau dusta. Itu namanya qarinah. Berarti hakim itu mengungkap siapa yang salah, penyidik dan lain sebagainya, bukan karena melakukan tekanan fisik, dipukuli atau jari kukunya dicopoti atau jempolnya diduduki dengan kaki kursi gitu kan, banyak kasus-kasus seperti itu. Nah itu bukan begitu, tapi kelihayan dari Pak Hakim. Nah, di sini menggunakan qarinah. Qarinah plus bukti, menggabungkan antara qarinah dan bukti. Keluarga Zulaihah mengatakan, wahai Al-Aziz suami Zulaihah, lihat aja baju gamis Yusuf itu yang sobek bagian depan atau belakang. Kalau bagian depan, oh berarti Yusuf, salah. Kalau yang sobek bagian belakang berarti Zulaihah yang salah. Dari ayat ini kita juga mendapatkan kesimpulan bahwa perintah memberikan kesaksian yang benar meskipun untuk kerabat. Maka di surat An-Nisa, kunu qawwamina bil qisti syuhada, wajib jujur ketika menjadi saksi, walau ala anfusikum, meskipun kesaksian itu untuk diri Anda sendiri, awil walidaini, untuk kedua orang tuanya, wal akrobina, untuk kerabatnya. Dia harus jujur kalau memang salah. Nah, sekarang contohnya siapa? Jujur untuk dirinya sendiri. Contohnya wanita Juhainah datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa aqimu alayya, saya sudah berzina, tolong rajam saya. Berarti dia jujur untuk melaporkan dirinya sendiri. Awil walidaini, atau jujur terhadap kedua orang tuanya, seperti Rasulullah jujur ketika ada sahabat menangis, bapakku di mana ya Rasulullah? Abuka finnar. Ketika dia menangis, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Berarti Rasulullah jujur. Atau wal akrobin, untuk kaum kerabat, jujurnya Rasulullah untuk Abu Lahab dan Abu Thalib. Abu Lahab itu paman Rasulullah, beliau jujur membacakan surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Untuk Abu Thalib, beliau jujur, betul dia sayang saya dari kecil,
dia membela dakwah saya, tapi dia berada di neraka di mana Allah memberikan sendal dari neraka yang menyebabkan otak Abu Thalib mendidih. Berarti jujur kepada kerabatnya. Baik, masuk ayat ke 28. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Maka ketika suami Zulaihah melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar azim. Di sini diterjemahkan hebat. Azim itu besar. Dari sini berarti Zulaikha dinyatakan telah melakukan itlaf, ITLAF, pengrusakan terhadap barang. Itlaf pernah dilakukan oleh Aisyah. Ummu Salamah ini jago masak, dia memasak masakan spesial, diberikan untuk Rasulullah, padahal hari itu hari giliran Aisyah, otomatis Aisyah yang masak. Begitu datang budak Rasulullah membawa sepiring makanan spesial dari Ummu Salamah, muncul kecemburuan Aisyah. Nah, cemburu begini jangan dibesar-besarkan. Kalau orang Syiah pasti wah inilah Aisyah kurang ajar, kan begitu. Kalau kita mengatakan wajar, naluri manusia punya sifat cemburu, kemudian dipukul itu, akhirnya makanan berserakan, piring pecah. Dengan senyum Rasulullah mengatakan, ya Aisyatu ina'un bi ina'in ta'amun bi ta'amin. Kamu wajib mengganti piring yang pecah dengan piring yang baru. Kemudian makanan yang tidak dimakan berarti kamu juga harus menyediakan masakan seperti yang kamu tumpahkan tadi. Tapi dengan nada senyum. Makanya kalau ada laki-laki melihat kesalahan istrinya suka marah-marah, berarti jangan poligami. Kalau senyum gitu sambil ngeledek gitu, tenang gitu, nah boleh, silahkan poligami. Karena kalau sedikit-sedikit marah ternyata poligami. Oh bahaya. Seperti ada riwayat sehari dia mencerai 5 wanita. Kok bisa? Jadi ada suami punya 4 istri. Suaminya pulang, 4 istrinya sedang kumpul, 4-empatnya sedang tengkar hebat. Suami marah, saya pulang harusnya istirahat, melihat kalian tengkar. Akhirnya kamu istri pertama tidak bisa jadi teladan, aku cerai kamu. Tiba-tiba istri kedua memberikan pembelaan, teganian engkau ceraikan wanita yang merupakan cinta pertamamu, kamu sok membela, aku juga cerai. Begitu orang ketiga ternyata baru melangkahkan kaki, kelihatannya kamu mau membela juga, aku cerai kamu. Yang keempat, istri paling muda, lemah lembut, memberi nasihat kepada suami, kamu sok lembut juga, aku cerai. Berarti sah ya 4 wanita dicerai. Kok bisa 5? Karena ada tetangganya, sesama perempuan, kurang ajar, tidak tahu diuntung, sudah punya istri 4, teganian 4-empatnya dicerai. Kamu sok membela juga, kamu pasti akan dicerai suamimu. Ternyata suaminya nongol, betul aku sudah menunggu momen ini, memang aku sebel sama istriku, aku cerai dia. Berarti sehari mencerai 5 wanita. Nah, laki-laki tipe seperti ini berarti jangan poligami, bahaya. Rasulullah itu pintar mencandai istrinya. Ya banyak kan riwayat-riwayat candaan-candaan Rasulullah. Aisyah, aku tahu
kapan kamu sebel dan kapan kamu kasmaran kepadaku. Wah, Aisyah bingung, kapan itu ya Rasulullah? Kalau kamu mengucapkan sumpah la wa rabbu Muhammad, tidak demi Tuhannya Muhammad. Wah, berarti kamu sedang kasmaran, menyebut-nyebut Robnya Muhammad, diriku. Tapi kalau kamu sedang sebel, pasti kamu akan mengatakan la wa rabbu Ibrahim, tidak demi Robnya Nabi Ibrahim. Ibrahim yang disebut padahal suaminya adalah diriku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti kesimpulan pertama itlaf, maka Zulaikha wajib mengganti baju gamis Yusuf yang sobek. Kalau mengganti itu ada dua cara, a'ariyatun madmumatun au mu'addatun, dikembalikan dengan barang atau uang yang senilai. Jadi bisa, misalnya piring saya pecahkan, ya berarti saya pergi cari piring mereknya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Kalau tidak bisa, maaf, saya kesulitan mencari piring seperti ini, bagaimana kalau saya ganti dengan uang? Jadi itlaf itu dua, barang semisal atau uang yang semisal. Nah, ujung ayat ini, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kamu itu besar. Coba bapak-bapak perhatikan teks Arabnya. Harusnya suami mengatakan inna kaiduki, inna kaidaki azim. Tapi suami Zulaikha mengatakan inna kaidakunna adim. Apa bedanya? Kalau inna kaidaki, sesungguhnya tipu daya engkau wahai istriku, itu adim, berarti bentuk tunggal. Tapi ini menggunakan bentuk jamak, inna kaidakunna, sesungguhnya tipu daya kamu sekalian wahai kaum wanita itu adim. Berarti apa? Kelakuan kamu itu mewakili rata-rata perempuan. Perempuan itu kelakuannya seperti itu. Akhirnya Syekh Shalih Munajjid mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa, tipu daya setan itu lemah, sementara inna kaidakunna adim, tipu daya kamu wahai wanita sangat hebat. Berarti apa? Perempuan lebih menyeramkan daripada setan. Maaf ibu-ibu jangan tersinggung ya, ini saya melanjutkan ceramah beliau aja. Kenapa setan itu lemah? Bagaimana tidak lemah? Idza nudiya li sholati adbara syaitanu walahu durat. Bila adzan berkumandang, setan lari terkentut-kentut mencari tempat yang tidak terdengar adzan. Lemah sekali dengan adanya adzan. Maka di Musnad Imam Ahmad, idza taghawwalati syaitan fabadiru bil adzan. Kalian kalau berpapasan dengan hantu, segera kumandangkan adzan. Ini dibenarkan oleh Syekh bin Baz. Jadi kalau Pak Agus ketemu hantu, ya nggak tahu hantu versi orang Betawi apa, adzan, insya Allah hantu akan takut. Bukti yang lain, kita keluar rumah, membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka setan atau jin korin itu langsung jatuh terjerembab di depan pintu rumah dan dia tidak akan bisa mengikuti kita. Maka ada riwayat setan terjerembab di depan pintu itu, akhirnya dikelilingi sesama setan. Loh, kenapa kamu bisa jatuh begitu? Bagaimana tidak, orang yang saya kutip selama ini dia sudah membaca kalimat itu di mana Allah akan menyambut laqad kufita wa hudita wa wukita. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, langsung Allah menjawab laqad kufita, sungguh selama kamu di luar akan diberi kecukupan, wa hudita, kamu akan diberi jaminan dapat hidayah, wa wukita, kamu akan diberi penjagaan.
Bagaimana mungkin aku bisa menyertai orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah? Berarti setan itu lemah. Di rumah kalau ada hantu, iqra'u surat al-Baqarah fa innal bait alladzi tuqra'u surat al-Baqarati tafiru minhu syaitan. Bacalah surat Al-Baqarah di dalam rumah, karena rumah yang dibacakan Al-Baqarah setan akan lari keluar dari rumah itu. Berarti lemah. Padahal Al-Baqarah yang dimaksud bukan 286 ayat, tapi alif lam mim dzalikal kitabu sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berarti 5 ayat ditambah ayat kursi, 2 ayat sesudah ayat kursi plus 3 akhir surat Al-Baqarah. Itu sudah cukup mengusir setan yang ada di rumah. Nah, baik, jadi setan itu lemah. Nah, sekarang mana bukti wanita itu kuat tipu dayanya? Buktinya adalah innad dunya khulwatun khadiratun. Dunia ini manis dan indah. Fattaqud dunya wattaqud nisa. Maka hati-hati terhadap dunia, hati-hati terhadap wanita. Jadi dunia itu harus kita hati-hati sikapnya. Nah, yang paling kita konsen itu wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rusaknya Bani Israel karena wanita. Bukti yang lain, ketika kasus perzinahan di surat An-Nur, Allah menyebut wanita dulu baru laki-laki. Wazaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina wanita dan penzina perempuan, maka deralah keduanya dengan 100 kali dera. Jadi Allah menyebut zina perempuan dulu baru laki-laki. Berarti kasus perzinahan provokatornya adalah perempuan. Kemudian idza aqbalat asyaiton idza aqbalat imra'atun aqbalat ala syurati syaiton. Wanita kalau lewat pesonanya dibikin indah oleh setan. Idza ra'a ahadukum imra'atan tu'jibuhu, wahai kaum laki-laki, kalau di luar melihat wanita yang membuat kamu takjub, falyati ahlahu. Jangan lanjutkan perjalanan, pulang ke rumah, segera salurkan hasrat itu kepada istrimu. Berarti pesona wanita itu luar biasa, dimanfaatkan oleh setan, sehingga tidak ada iklan kecuali wanita yang ditampilkan. Baik, maka kepada orang tua sukses mendidik anak perempuan, man ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa katahataini fil jannah. Siapa yang punya 2 anak perempuan, berhasil dia didik sampai balik, taat kepada Allah, aku dan kedua orang tuanya di surga seperti ini. Wa dhamma asabi'ahu. Anaknya perempuan banyak. Pak Mas Nur, duh laki-laki, gimana caranya ya Pak Nur? Hati-hati ada istrinya. Kalau ngomong gitu kalau sesama laki-laki. Ya. Baik. Jadi inna kaidakunna adim. Jadi tipu daya bukan engkau tapi kamu. Berarti kelakuan kamu ini, engkau ini mewakili dari sekian wanita yang ada. Akhirnya Yusufu a'rid an hada wastaghfiri li dzanbiki innaki kunti minal khati'in. Wahai Yusuf, kata Al-Aziz, lupakan ini dan istriku, beristighfarlah memohon ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Syekh Mahmud Al-Misri mengatakan, kenapa Zulaiha tidak diberi hukuman oleh suaminya? Cukup wastaghfiri, beristighfarlah. Karena dosa dalam Islam terbagi menjadi 3. 1, dosa yang menyebabkan dikenakan hukuman hudud. Ada dosa yang menyebabkan pelakunya harus diberi hukuman pidana.
Seperti membunuh berarti kisos, mencuri berarti dipotong tangannya, menuduh zina tanpa bukti berarti didera 100 kali, minum khamar didera 40 kali, zina kalau dia sudah berkeluarga berarti dirajam. Jadi ada dosa pertama, pelakunya harus dikenakan hukuman pidana. Ada dosa kedua, pelakunya dikenakan kafarat, bukan hukum hudud. Seperti suami istri mengadakan hubungan badan di siang hari, berarti kafarat. Saum 2 bulan berturut-turut, atau membebaskan budak, atau memberi makan 60 fakir miskin. Dosa tidak melaksanakan nadar, fa'it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Berikan makan 10 orang miskin, atau wujudkan dengan pakaian, atau bebaskan budak, atau saum 3 hari. Jadi dosa jenis ini tidak dikenakan hukuman pidana, tapi kafarat. Termasuk hubungan badan suami istri di mana istri sedang haid, itu kifaratnya bayar dinar. Tapi meskipun hadisnya dhaif, di kitab Bulughul Maram ada. Yang ketiga, dosa yang tidak dikenakan hukum hudud dan tidak dikenakan hukum kafarat. Tapi apa? Cukup istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Seperti apa? Ngomong jorok. Itu cukup astagfirullah atau subhanallah. Karena Rasulullah mendengar kalimat tidak bagus dari handullah, subhanallah malladzi taqul, maha suci Allah. Kamu ngomong apa? Kok ngomong begitu? Jadi ngomong jelek itu bisa mengucapkan subhanallah. Contoh lagi, tidak seorang laki-laki berjabat tangan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Enggak ada, tangannya dipotong, itu enggak ada. Bayar kifarat tidak, cukup beristighfar. Nah, termasuk seorang wanita sempat merayu seorang laki-laki untuk berbuat zina, belum sampai terjadi perzinahan, itu tidak ada kafaratnya, juga tidak ada harus didera, tidak ada, cukup beristighfar. Bagaimana kalau ada pertanyaan, oh berarti dosa kecil dong yang dilakukan oleh Zulaikha? Oh tidak kecil, karena wanita yang berkhianat kepada suaminya itu pernah dilihat oleh Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj, hukumannya digantung oleh Allah dari puting susunya. Jadi banyak wanita bergelantungan dari puting susunya karena dia pernah berkhianat kepada suaminya. Baik, ayat 29 selesai. Baru masuk ayat 30. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuat dia mabuk cinta. Syaghaf itu mabuk cinta. Kami pasti memandang dia
dalam kesesatan yang nyata. Lagi-lagi pelajaran bahwa pada ayat ini perempuan-perempuan Mesir tidak mengatakan Zulaihah. Zulaihah kok merayu pelayannya, tapi Imro'atul Aziz, istri Al-Aziz. Yang disebut nama suami, bukan nama Zulaiha. Jadi di surat Yusuf itu tidak ada kata-kata Zulaiha. Yang disebut itu adalah Sayyidaha, sayyidnya yaitu suaminya, atau Imro'atul Aziz, istri dari Al-Aziz. Nama suami yang disebut-sebut. Ini menunjukkan bahwa kelakuan wanita kalau tidak baik itu akan mencoreng suaminya. Maka suami itu punya mandat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan untuk istri dan anaknya. Pelajaran yang lain di sini berarti gosip ini disenangi oleh perempuan, karena yang ngomong adalah perempuan-perempuan kota. Di sini niswatun, maka boleh ibu-ibu kalau punya anak perempuan diberi nama Niswati dari kata-kata niswatun. Kan ada Nisa, seperti tetangga saya namanya siapa, diberi nama Nisaul Haq karena memang perempuan. Nah sesekali namanya bukan Nisa tapi Niswati dari kata-kata niswatun dalam bentuk jamak. Berarti anak saya memang perempuan satu orang tapi kualitasnya adalah kualitas banyak wanita. Nah kemudian dari ayat ini berarti gosip sangat disukai oleh perempuan kota. Perempuan kota yang berpendidikan itu malah lebih hebat kalau untuk gosip. Nah, pelajaran yang lain. Kenapa menjadi bahan gosip? Karena yang menjadi pelaku adalah Zulaihah, istri menteri, istri pejabat. Jadi gini, kalau ada tukang rongsokan selingkuh atau zina itu nggak akan jadi gosip, kan begitu. Kenapa menjadi gosip? Lah ini istri menteri. Maka betul Agim di ILC itu mengatakan semakin tinggi kedudukan seseorang dia akan semakin banyak disorot. Kesalahan sedikit pasti akan dinilai kesalahan yang besar. Atau ustadz saya dulu di pesantren ketika mengajar psikologi pendidikan, kalian nanti kalau sudah lulus jadi ustadz, perbuatan mubah kalau dilakukan oleh orang umum, kalau kamu lakukan itu bisa jadi makruh. Perbuatan makruh yang dilakukan oleh orang umum, kalian melakukan, status kalian nanti akan jadi ustadz bisa berubah menjadi haram. Contoh begini, pakai celana jin, pakai kaos dagadu, kemudian pakai topi, kacamata hitam, haram tidak? Kan tidak. Tapi kalau bapak-bapak lihat saya jalan-jalan pakai begitu gimana? Langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begitu. Padahal apa salah saya? Gitu loh. Jadi kedudukan seseorang kadang-kadang membuat sensitif penilaian dari seseorang. Maka apa yang dilakukan oleh Zulaikha menjadi daya tarik untuk diperbincangkan wanita-wanita yang ada di kota Mesir. Nah, itu. Kemudian maka istri-istri Rasulullah itu di surat Al-Ahzab diingatkan oleh Allah. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal adabu di'faini wa kana dzalika 'ala Allahi yasira
wahai istri-istri Nabi, wahai istri-istri Nabi, kalau kalian melakukan satu perbuatan dosa, maka dosa itu dilipat gandakan jadi 2 kali lipat dibanding kalau dilakukan oleh wanita biasa. Kenapa? Karena di surat Al-Ahzab yang ayat ke-4, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummatuhum. Nabi itu harus diutamakan bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi adalah ibunya kaum beriman. Berarti ibu harus menjadi contoh teladan. Kalau melakukan satu perbuatan salah, dosanya lipat kali 2. Tapi ayat berikutnya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajroha marrataini. Tapi kalau kamu melakukan perbuatan baik, pahalanya juga 2 kali lipat. Karena apa? Misalnya ada orang berbeda pendapat, kemudian mengeluarkan riwayat dari istri Rasulullah itu Aisyah, akhirnya itu yang jadi pegangan. Contoh begini, pada peristiwa Isra Mi'raj, Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah melihat Allah jelas dengan matanya. Anas bin Malik mengatakan tidak dengan mata tapi dengan hati. Aisyah turun tangan. Man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dama. Siapa yang mengatakan Muhammad melihat Tuhannya pada peristiwa Isra Mi'raj, dia telah melakukan kesalahan besar. Aisyah kemudian membawakan ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak mungkin bisa dicapai dengan pandangan mata. Wa makana li basyarin ayyukallimahullahu ila wahyan aw mi wara'i hijab. Tidak mungkin ada manusia bercakap-cakap dengan Allah kecuali ada hijab. Berarti Rasulullah tidak bisa melihat Allah. Karena ini pendapat dari istri Nabi, maka ini yang dijadikan barometer. Kalau Bapak tanya kepada ulama-ulama Saudi, pasti mengatakan yang benar, yang rajih adalah pendapat Aisyah. Termasuk kenapa seorang ketika itikaf membaca innaka afuwun tuhibbul afwa. Sebelumnya apa Pak? Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ada yang mengatakan, loh itu riwayat dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi barometer. Apa kebaikan dari istri Nabi dijadikan barometer. Tapi kalau mereka melakukan satu kesalahan, tidak main-main, dosanya 2 kali lipat. Baik, inilah ayat 30. Kemudian ayat 31. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hada basyara in hada illa malakun karim. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, perempuan ini adalah Zulaikha, menjadi bahan gosip, diundanglah perempuan-perempuan Mesir, disediakan tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepadanya karena keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangan sendiri, seraya mereka berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Kita dapat 7 pelajaran pada ayat 31. Jadi
Pelajaran pertama, makar ucapan dibalas dengan makar perbuatan. Karena ayat ini mengatakan falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaihah mendengar makar-makar perempuan itu, maksudnya gosip. Akhirnya gosip dibalas dengan diundang perempuan-perempuan itu, disediakan jamuan makanan, Yusuf diminta untuk lewat. Tanpa sadar mereka mengiris-ngiris jari-jari mereka. Ini memang makar, biar mereka tahu rasa. Sudah menggosipin saya, mereka juga harus celaka. Berarti gosip, dosa gosip dilawan dengan makar perbuatan. Diundang, dikasih makanan, ujung-ujungnya tangan-tangan mereka terluka. Ini kata Syekh Mahmud Al-Misri. Dari ayat ini berarti yang diundang itu perempuan-perempuan menengah ke atas, karena jamuan makanannya adalah dengan pisau. Kalau kita kan langsung makan begini aja, tapi kalau orang kaya kan pakai pisau. Saya bingung kalau makan harus pakai pisau. Jangankan pisau, seperti yang di Hokben itu loh, pakai itu gak bisa. Itu saya, Pak ini Mbak maaf ini nggak butuh, saya enaknya begini aja, karena menengah ke bawah kan begitu. Nah sekarang undangan khusus orang kaya boleh tidak? Oh tidak boleh. Rasulullah bersabda syarrut ta'amul walimah, sejelek-jelek jamuan makanan adalah jamuan acara walimah. Kenapa? Yang diundang hanya orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin dilupakan. Itu sejelek-jelek jamuan makan, yaitu walimah. Kan orang akan bangga, pernikahan anak saya dihadiri Pak Bupati, Pak Gubernur, kan begitu. Sementara orang-orang miskin dilupakan. Padahal ruba'as akbar madfu'un bil abwab lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Boleh jadi rambut murat-marit, kaki dekil, penampilan tidak menarik, mengetuk pintu tidak ada yang tertarik membukakan buat dirinya. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah, Allah akan kabulkan seluruh kalimat yang keluar dari mulutnya. Dia miskin, kita undang, ternyata ucapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair betul-betul mustajab, dan kebaikan itu buat anak dan menantu. Orang kaya belum tentu doanya mustajab. Tapi kan begitu, diundang yang kaya. Kenapa? Orang kaya sudah biasa makan enak, berarti nanti makannya sedikit, amplopnya tebal. Orang miskin jarang makan enak, wah nanti malah jadi peningkatan gizi, gak bawa amplop. Itu kan begitu. Padahal doa-doa mereka kalau mustajab, Masya Allah. Dan ini ya satu kritikan saya dengan acara walimah. Kita kan berharap orang datang mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi doa itu sia-sia, mubadir, karena acara itu merusak hubungan dengan Allah. Apa itu? Jadwal waktu sholat. Coba undangan jam 11 sampai jam 1. Bisa dibayangkan bagaimana mereka bisa sholat tepat waktunya. Maka saya berpesan nanti kalau bapak-bapak menikahkan anaknya, kalau bisa ya jam 9 sampai jam 11 misalnya. Kalau bisa nanti di kitab Riyadhus Shalihin kita akan ketemu hadis wala yaqul ma'aka illa taqiyun, tidak diundang kecuali yang bertakwa. Maka kalau yang diundang ini perempuan-perempuan yang tidak bisa pakai baju, itu kalau bisa jangan, merusak keberkahan. Saya kadang-kadang kalau di gedung bingung, tidak menghadiri, ini undangan, tapi kalau saya hadir kok banyak pemandangan yang
La haula wala quwata illa billah. Itu juga akan bikin mubadir doa-doa dari orang-orang yang ikhlas ingin mendoakan anak-anak kita. Baik. Akhirnya banyak yang bertanya, nanti saya kalau menikahkan anak saya gimana? Tunggu tanggal mainnya, nanti pernikahan anak saya bagaimana? Insya Allah beda dengan yang lain, dan semoga nanti bisa dicontoh oleh jamaah pengajian yang lain. Baik, kemudian dari ayat ini ada satu pertanyaan dari Syekh Mahmud Al-Misri. Kenapa perempuan-perempuan ini ngiris-ngiris tangan tanpa sadar karena terpesona dengan kegantengan Nabi Yusuf, sementara Zulaikha tidak? Jawabannya, karena perempuan-perempuan Mesir baru pertama kali itu melihat wajah Yusuf. Kalau Zulaikha sudah tiap hari. Itu wajar, sikapnya berbeda. Seperti begini, bapak-bapak belum pernah melihat Ka'bah, tiba-tiba melihat Ka'bah pertama kali. Bedakan dengan merbot Masjidil Haram, itu biasa melihat Ka'bah, dia yang ngelus-ngelus tiap hari, perasaannya berbeda. Pak Agus nangis nggak lihat Ka'bah? Oh, nangis. Kalau nggak nangis itu saya curiga, ini dosa apa yang membuat dia tidak menangis? Karena saya pernah haji dengan pejabat, ngan gitu wungkul komentarnya. Cuma gitu aja kenapa ditangisi? Ya ternyata memang dia koruptor. Nggak usah saya sebut namanya. Jadi ada hijab yang membuat dia tidak bisa meneteskan air mata ketika melihat Ka'bah. Kemudian yang lain dari ayat ini berarti malaikat itu ganteng. Karena apa? Hasya lillah. Mahada basyaro, ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Kalimat ini sama dengan firman Allah ketika Allah mengomentari malaikat, dzumirratin fastawa. Malaikat adalah makhluk yang memiliki tubuh yang indah. Dari sini berarti Yusuf itu ganteng. Saking gantengnya sampai-sampai ngiris-ngiris tangan tanpa mereka sadari. Tapi juga perlu kita luruskan, manusia paling ganteng itu Nabi Adam, bukan Nabi Yusuf. Bagaimana dengan komentar Rasulullah ketika melihat Yusuf pada peristiwa Isra Mi'raj? Faida Yusuf qad u'tiya syatrul hasan. Ternyata Yusuf diberi setengah kegantengan. Sebagian Ustadz Bekasi mengatakan tafsirnya adalah 50% gantengnya manusia sudah diborong oleh Nabi Yusuf, 50% sisa dibagi-bagi dari Adam sampai sekarang. Itu keliru. Tafsir yang benar adalah Nabi Yusuf gantengnya setengah gantengnya Nabi Adam. Adam tetap lebih ganteng. Bedanya pada masa Adam belum ada Zulaikha. Jadi gak ada problem kan? Gak ada problem. Kenapa lebih ganteng? Karena Allah berfirman, lima khalaqtu biyadaya, Adam itu diciptakan dengan tanganku langsung. Beda dengan kita kan lewat proses. Kalau Adam, tanah diambil, dengan tangan Allah langsung dibentuk. Berarti hasil ciptaan dengan tangan Allah pasti jauh lebih baik. Bukti yang lain, kita nanti akan masuk surga, yadkhulu ahlul jannati al jannata ala surati Adam. Nanti penghuni surga ketika masuk surga gantengnya seperti gantengnya Nabi Adam. Bukan gantengnya seperti Nabi Yusuf. Berarti Adam lebih ganteng. Berarti Nabi Adam ori. Ya ori. Ini bahasa Pak Agus saja ori. Baik, pokoknya Masya Allah itu si Nabi Adam. Nah, ada anggota pengajian bertanya, loh kalau begitu mana yang lebih ganteng, Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Ya saya jawab, masuk surga dulu nanti pelototi mana yang lebih ganteng. Saya gak punya dalil antara kalau Yusuf dengan Nabi Adam memang dibicarakan para ulama
Seperti di kitab Qasasul Anbiya tulisan Ibnu Katsir itu dibahas Adam lebih ganteng dari Yusuf. Nah, kemudian dari ayat ini kita juga dapat pelajaran kalau kagum Allah yang disebut, maka perempuan-perempuan Mesir mengatakan hasyalillah. Kalau kita mungkin subhanallah, masya Allah gantengnya. Jadi Allah dulu yang disebut, karena kalau Allah tidak disebut dikhawatirkan terjadi ain. Bisa saja Nabi Yusuf akan jatuh sakit. Jadi ada anak ganteng, hebat, pintar, kita puji-puji tanpa menyebut nama Allah yang bersangkutan bisa jatuh sakit. Itulah yang disebut dengan sihir ain, sihir yang tidak dibikin, tapi karena lupa kita menyebut nama Allah, itulah terjadi sihir. Nah, sekarang kalau ada orang jatuh sakit karena ain, apa yang harus kita lakukan? Panggil orang yang tadi memuji tadi, sediakan ember, isi air, silahkan berwudu. Nanti air sisa itu digunakan untuk wudu dan mandi yang sakit. Insya Allah sembuh. Maka banyak penyakit terjadi pada tubuh kita bukan karena penyakit, karena ain. Bisa saja bapak-bapak punya HP rusak karena jalan-jalan ke toko HP, ada HP yang bagus, kita geleng-geleng kepala menyebut-nyebut HP yang kita lihat tadi di toko, kita puji-puji, Allah tidak disebut, akhirnya HP yang kita miliki hang terus. Kalau kita kirim ke tukang servis, ini nggak ada apa-apa, oh berarti ain. Jadi ain itu sihir yang tidak terduga, kecerobohan kita. Nah, kemudian mahada basyaro, ini bukan manusia. Berarti menurut persepsi wanita-wanita Mesir, malaikat lebih ganteng daripada manusia. Jawaban yang benar, manusia tetap lebih indah daripada malaikat. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan seindah-indah bentuk. Inilah dalil ketika ada kasus seorang wanita dikomentari oleh suaminya setelah sekian rentang waktu pernikahan, suaminya mengatakan, istriku, kalau dirimu tidak seindah rembulan, jatuh talak satu buatmu. Akhirnya wanita ini merenung, sedih, berarti aku sudah bukan istri dia, karena memang aku sudah tidak indah. Kan wanita itu kan begitu, kualitas tubuhnya akan berkurang seiring dengan pernikahan, apalagi kalau sudah hamil, apalagi kalau sudah menyusui. Maka kalau ada suami yang mengatakan begitu, istri bisa memberikan pembelaan, aku gadis cantik, menarik, langsing, tapi begitu menikah kamu yang ngacak-ngacak aku, akhirnya aku jadi begini. Jadi istri bisa memberikan pembelaan. Gitu ya Bu ya. Yang salah itu suami, bukan. Jadi istri kalau berkurang kualitasnya, yang salah suami. Nah, kemudian akhirnya wanita ini mengadu kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Direspon, suami istri dipanggil, dihadirkan 10 ulama. 9 ulama mengatakan wanita ini memang sudah tidak cantik lagi, maka jatuh talak satu. Tapi satu ulama yang bermadzhab Hanafi mengatakan tidak bisa jatuh, dia tetap sah menjadi istrinya, karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetap manusia lebih indah daripada bulan purnama. Baik, cukup. Inilah pelajaran dari kisah Yusuf sampai ayat 31. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Masih ada waktu 5 menit. Anaknya Bu Pupun tidak ada berita yang corona katanya. Belum ada berita.
Yang perempuan. Kalau yang laki kan meninggal. Yang perempuan yang pernah ngaji di sini sama suaminya. Yang paling tua si A itu kan bukan orang bisnis. Ya. Bukan si A. Bukan. Yang perempuan. Silakan Ibu, ada pertanyaan atau Bapak-bapak? Sudah, tidak ada pertanyaan. Baik, berarti ini saja kajian kita tafsir surat Yusuf. Kita akan lanjutkan bulan depan. Sudah Ramadan belum ya? Oh, belum ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.